Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Surat At-Takwir Makkiyatun wa ayatuha tis'un wa ishruna. Utawi iki iku surat Takwir, Makkiyatun iku bangsa Mekah, wa ayatuha utawi pira-pira ayate surat Takwir tis'un wa ishruna iku 9 wa ishruna lan 20 atau 29. Bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat, idza nalikane asyamsu utawi srengenge kuwirat iku den gulung apa sames. Lufifat tegese den gulung apa sames. Wa dhuhibah lan den ilangaken apa binuriha kelawan cahayane sames. Ini kalau segi nahwu itu ada dua pendapat tentang lafadz yang jatuh setelah idza. Jadi lafadz atau kata yang jatuh setelah idza itu menurut mayoritas ulama itu harus berupa fi'il. Ini kan bukan fi'il, isim. Idza syamsu. Nah, jadi karena harus berupa fi'il, maka idza syamsu ini fi'il yang jatuh setelahnya samsuh, yaitu lafadz kuwirat, itu dianggap fi'ilnya yang mengira-ngira fi'il yang jatuh setelahnya idza. Jadi menurut mayoritas ulama an-nahwu maknanya itu seperti ini. Sama idza kuwirat asy-syamsu. Berarti nalikane den gulung asy-syamsu apa srengenge, kuwirat tegese den gulung apa syams. Tapi menurut sebagian ulama nahwu yang lain, ulama Kufah, Al-Kufiyun, setelah idza itu tidak harus berupa fi'il, boleh juga berupa isim. Jadi kalau berupa isim berarti mubtada. Idza syamsuh nalikane utawi srengenge kuwirat iku den gulung apa syams. Kalian yang kelas 4 ke atas itu supaya tahu. Jadi mayoritas ulama nahwu menyatakan lafadz yang jatuh setelah kata yang jatuh setelahnya idza itu wajib berupa fi'il. Jadi kalian kalau berbahasa Arab enggak boleh idza ar-rajulu, idza anah azhabu ila Malang, enggak boleh begitu. Harus idza kuntu, harus berupa fi'il setelahnya idza itu. Itu yang umumnya. Namun ada sebagian yang membolehkan ya gitu. Jadi karena itu maka makna idza syamsu kuwirat itu boleh dimaknai dengan cara dua. Satu, boleh menjadi mubtada, idza syamsu nalikane utawi srengenge kuwirat iku den gulung apa sames. Atau kalau mengikuti jumhur an-nahwiyin berarti idza asy-syamsu ini menjadi fa'il. Idza nalikane den gulung asyamsuh apa srengenge kuwirat tegese den gulung apa sames. Sama-sama boleh. Lufifat tegese den gulung apa sames, wa dhuhiba binuriha lan den ilangaken apa binuriha, wa dhuhiba lan ilang apa binuriha kelawan srengenge apa sinare cahayane sames. Wa idzan nujumu kadarat, wa idzan nujumu lan nalikane an-nujumu utawi pira-pira bintang ing kadarat iku gugur apa nujum, ing qadat tegese lenyap entek apa nujum, wa tasaqapat lan gugur jatuh berguguran apa nujum alal ardi ing atase bumi. Wa idzal jibalu suyirat lan nalikane al jibalu utawi pira-pira gunung suyirat iku den hancuraken.
Zuhiba biha tegese ilang apa biha kelawan jibal an wajhil ardh saking permukaan bumi. Fasorat habaan mumbatha maka dadi apa jibal habaan iku debu mumbatha kang mabur kang beterbangan. Wa idzal isyaruh lan nalikane al isyaruh utawi unta meteng anaukul hawamiluh tegese unta wadon al hawamiluh kang meteng kabeh utilat iku den tinggal apa isyar. Turikat tegese den tinggal apa isyar bila ra'in kelawan tanpa wong kang gembala kang angon. Bila ra'in kelawan tanpa wong kang angon. Au bila halbin uta tanpa den perah susune, den peres susune. Lamma da'ahum nalikane nyeluk sapa wong hum ing wong akeh minal amrih nyatan saking perintah ulam yakun malun lan ora ana malun apa arta ajabah iku luweh nggawakake lebih mengagumkan ilaihim maring wong akeh minha tinimbang saking aisyar. Ini kata-kata idza apabila itu berarti kalimat kondisional. Kalimat kondisional itu berarti membutuhkan jawab. Apabila ada orang pergi, maka saya akan pergilah. Maka saya itu namanya jawab. Ini semua dimulai dengan idza semua, berarti nanti ada jawabnya. Masih belum selesai ini pertanyaan. Kalimatnya. Jawabnya apa? Jawabnya nanti di ayat terakhir. Di ayat berapa ini? Ayat nomor 14 itu ada ul alimat nafsun. Nah, itu jawabannya. Maka alimat nafsun, maka akan setiap diri seseorang akan tahu ma'ahdarat apa yang akan dia lakukan. Jadi idza di sini apabila ini adalah tanda-tanda ketika kiamat sudah tiba. Jadi ketika kiamat sudah tiba, itu salah satu tandanya idza syamsu kuwirat, matahari itu dilipat. Wa idzan nujumun kadarat, dan bintang-bintang di langit itu berguguran. Bintang di sini berarti yang kita ketahui sekarang adalah planet. Gugusan bintang dan planet-planet dari yang terkecil sampai yang terbesar itu semua nanti lepas dari edarnya. Nah, sekarang ini kan planet-planet itu semua berputar atau mengelilingi atau berputar aja di tempat masing-masing tanpa jatuh, tanpa apa, tanpa bergerak. Ada juga planet-planet yang bergerak tapi bergeraknya itu sudah di jalurnya masing-masing, nggak tabrakan. Sama dengan pesawat itu di atas di langit itu pesawat terbang itu ada jalurnya, yang itu diketahui oleh pilotnya, yang diawasi oleh bandara terdekat, sehingga pesawat di atas itu tidak tabrakan antara satu pesawat dengan pesawat yang lain. Ada yang ngatur di setiap bandara. Jadi pilot itu kalau setiap mendekati suatu negara atau bandara tertentu itu laporan ke bawah, kami terbang di atas Anda, kami minta izin, minta jalur udaranya. Sama yang di bawah, yang pihak bandara diberitahu, ya saya kasih izin, Anda lewat di bagian sini dengan koordinasi sekian supaya nggak tabrakan dengan pesawat yang sini. Nah, gitu. Ada jalurnya masing-masing. Nah, planet itu juga begitu. Walaupun mutar ataupun bergerak, itu bergeraknya di garis edarnya masing-masing. Jadi nggak tabrakan. Nah, nanti kalau sudah kiamat,
itu tidak lagi beredar di garis edarnya, sehingga bertabrakan dan berjatuhan. Termasuk juga matahari sebagai tempat yang paling panas, itu juga nanti akan habis. Wa idzal jibalu suyirat, dan ketika gunung-gunung yang ada di bumi ini dihancurkan. Bagaimana cara menghancurkannya? Ya wallahu a'lam. Tapi salah satu cara penghancuran gunung itu salah satunya seperti fenomena yang kita lihat di bencana alam yang ada di Donggala itu, yang ada fenomena likuifaksi. Likuifaksi itu berarti bumi itu menjadi seperti bubur, sehingga tempat barang-barang atau semua benda yang ada di atasnya itu masuk ke dalam bumi. Itu termasuk cara kehancuran gunung ataupun barang-barang yang ada di atas bumi. Likuifaksi. Jadi bumi itu seperti merekah dan jadi leleh, sehingga rumah manusia ataupun gunung yang ada di atasnya itu masuk ke dalam bumi. Itu yang terjadi di bencana Donggala itu, sehingga satu kecamatan itu hilang manusia maupun rumahnya, masuk semua ke dalam bumi. Gak bisa dicari lagi, sudah terbenam di dalam. Itu salah satunya. Mungkin Allah mempunyai cara yang berbeda lagi di samping bencana yang seperti itu. Aidzahabuhiba biha an wajhil ardi, sehingga gunung itu hilang dari permukaan bumi, fasarat habaan mumbatha, dan menjadi debu yang berterbangan. Wa idzal isyaruh ubtilat, dan wa idzal isyaruh, dan ketika unta yang mengandung, yang hamil itu dibiarkan, tidak dipedulikan. Jadi pada hari kiamat nanti harta-harta yang paling berharga sekalipun kita biarkan. Orang yang paling senang dengan mobilnya, baru beli mobil baru, tiba-tiba kok kiamat, ya udah gak dipedulikan mobilnya, pikirkan dirinya sendiri. Atau punya rumah baru, habis membangun, mahal, hasil kerja keras, nggak dipedulikan. Ya sama dengan kita, kalau kita ada gempa bumi sampai besar 6 atau 7 skala Richter, siapa ingat kepada rumah kita atau harta yang ada dalam rumah? Kita pasti lari keluar. Sama seperti itu. Turikat bila ro'in, yakni apabila punya isyar, ini artinya unta bunting, ini maksudnya itu harta yang sangat berharga. Ya. Kalau dulu di zamannya orang Arab, itu harta yang paling berharga pada waktu itu bagi seorang petani adalah unta yang sedang hamil, tua. Nah, itu sangat berharga karena akan menghasilkan unta yang baru, anak unta. Au bila halbin, atau tidak diperah, nggak sempat lagi memerah, udah mikirinnya sendiri. Lama da'ahum minal amri walam yakun malun a'jaba ilaihim minha, dan tidak ada harta yang lebih berharga bagi orang kafir Quraisy pada waktu itu kecuali unta yang sedang bunting. Wa idzal wuhusyu husyirat, wa idzal wuhusyu nalikane al wuhusu utawi pira-pira bintang, husyirat ikut den kumpulaken. Jumi'at tegese den kumpulaken apa wuhus min ba'dil ba'thi, saking sakwise kebangkitan, min ba'dil wathi, saking sakwise hari kebangkitan, atau den tangekake manungsa. Liuk tasoh, supaya den kisos apa li ba'din maring sebagian, min ba'din saking sebagian kang liya, sumatasiru maka kari-kari dadi apa wuhus turaban iku awu. Bintang-bintang itu pun nanti juga menjadi debu. Wa idzal biharu sujirat, lan nalikane al biharu utawi pira-pira laut segara sujirat iku den uripaken.
bitakhfifi wa tasdidih kelawan dan waca enteng tidak ditasdid, wa tasdid lan waca tasdid. Ukidat tegese den uripaken apa albihar fasara naron moko dadi apa albihar naron iku geni. Seluruh lautan yang biasanya berisi air dan salju, kalau di tempat kutub utara dan kutub selatan itu laut itu berubah menjadi salju di tempat yang sangat dingin. Atau kalau di tempat seperti kita ini laut adalah berisi air, maka pada waktu hari kiamat nanti akan berubah menjadi api. Wa idzan nufusu zuwijat lan nalikane an-nufusu utawi pira-pira awa-awaan zuwijat iku den petukaken dipertemukan. Apa nufus ay kurinat tegese den petukaken apa nufus bi'atsadiha kalawan pira-pira jasate nufus. Nah, kalau gitu nufus dimaknai roh aja ya. Wa idzan nufusun nalikane an-nufusu utawi pira-pira roh zuwijat iku den petukaken apa nufus ay kurina tegese den pertemuaken apa nufus bi'atsadiha kelawan pira-pira jasate nufus. Orang-orang yang jasadnya dulu sudah hancur di dalam kuburan kemudian atau sudah dibakar menurut tradisi Hindu dan Buddha, itu nanti akan dihidupkan lagi fisiknya. Setelah itu kemudian ruhnya akan dimasukkan lagi ke dalam fisiknya dan dia kembali hidup seperti sedia kala. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Wa idzal mau'udatu lan nalikane al mau'udatu utawi pira-pira bayi waton. Al jariyatu tegese waton, bayi waton tutfanu kang den penem apa jariyah hayatan hale urip khaufal arih krana wedi celok wal hajatilan krana miskin. Suilat iku den takoni apa al-mau'udatu tabkitan krana tabkitan liqa iliha krana nyelo mencelah liqa iliha maring wong kang mateni mau'udah. Nah, ini mau'udah ini kisahnya tentang tradisi orang Arab ya pada zaman jahiliyah di Mekah, di mana apabila mereka lahir anak perempuan maka anak perempuan tersebut dianggap sebagai suatu aib dan kemudian dibunuh, dikubur hidup-hidup. Termasuk Sayyidina Umar ketika masih masa jahiliyah sebelum masuk Islam itu pernah mengkuburkan putrinya karena malu. Itu sudah tradisi di zaman jahiliyah di orang kafir Quraisy, orang kafir di Mekah. Jadi kalau punya anak perempuan itu dianggap memalukan, sehingga mereka kemudian dibunuh secara hidup-hidup dengan cara dikuburkan. Nah itu juga terjadi di sebagian tempat sampai sekarang, seperti di India. Itu kan di sana di India itu kalau ada orang yang mau menikah di waktu proses lamaran itu yang membayar hantaran lamaran itu yang perempuan. Jadi yang bayar itu yang perempuan, bayar kepada calon pengantin laki-lakinya. Dan hantaran lamaran itu sangat mahal. Itu yang menentukan adalah pihak laki-laki. Jadi umpamanya pihak perempuan datang ke pihak laki-laki melamar. Anak saya ingin saya nikahkan dengan anak bapak. Maka kata pihak laki-laki, ya tidak apa-apa. Nanti hantaran lamarannya mobil 1, rumah 1, apalagi itu emas sekian gram. Itu tergantung keadaan ekonomi. Jadi kalau kelas ekonominya tinggi, kelas atas ekonominya orang yang sangat kaya, biasanya hantaran lamarannya itu lebih besar lagi. Sehingga apa?
Sehingga kalau ketika ada seorang suami istri punya anak perempuan, maka dia sudah ketika anak perempuannya itu lahir, itu sudah disiapkan, mulai sudah nabung orang tuanya untuk lamaran itu tadi. Nanti anak saya kalau sudah umur 20 tahun akan menikah, nanti kan lamarannya besar, maka disiapkan lamarannya mulai dari bayi itu, menabung. Atau kalau nggak sempat menabung karena orangnya miskin, maka sampai terjadi hutang di bank untuk lamaran itu aja. Lah karena begitu berat punya anak perempuan di India itu, sehingga banyak kejadian kalau wanita hamil itu dicek dulu. Kalau ternyata dicek itu anaknya perempuan, maka ada sebagian dari mereka itu terjadi kasus digugurkan karena tidak ingin punya anak perempuan. Nah, sama dengan kasus kafir jahiliyah dulu itu. Nah itu nanti itu adalah hukumnya dosa besar sampai orang membunuh atau mengaborsi anaknya, entah apapun sebabnya, dan nanti akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Bi ayyi dzambin kutilat kelawan endi-endi dosa kutilat dan pateni sapa mauudah. Wa quri'ah bi kasih ta'ilan ten waca apa lafat kutilah bi kasih ta'i kelawan kasrita. Maksudnya itu mabni majhul. Hikayatan krana nyritakaken lima maring barang tuhatabuh bihi kang den ajak ngomong apa hikaya bihi apa kelawan ma wa jawabuha antakula utawi jawabane apa bi ayyi dzambin kutilat antakula iku yen to ngomong sapa sira kutilat bila dzambin kutilat den pateni sapa mau udah bila dzambin kelawan tanpa dosa. Wa idzas suhufu nusyirat lan nalikane as-suhufu utawi pira-pira catatan amal. Suhuful a'malih tegese pira-pira catatan amal nusyirat iku den buka apa suhuf. Lafat nusyirat bitakhfifi den waca takhfif enteng wa tasdid lan den waca tasdid. Jadi bisa dibaca nusyirat atau nusyirat. Futihat tegese den buka apa suhuf wa busitat lan den beber. Pada hari kiamat nanti seluruh buku-buku amal kita itu nanti akan dibuka untuk diketahui oleh masing-masing. Ada berbuat dosa belum sempat tobat, itu ada. Tapi kalau kita berbuat dosa dan sudah tobat dan tobatnya diterima, itu nanti dihapus dosanya itu dari buku catatan. Ya. Jadi bagi orang yang berbuat dosa kecil atau dosa besar, itu kalau ternyata kita setelah itu bertobat dan tidak mengulangi lagi dosa tersebut, maka catatan dosanya tidak ada di situ. Wa idzas sama'u kusitat lan nalikane as-sama'u tawi pira-pira langit kusitat iku den cabut apa sama. Nuzi'at an amakiniha tegese den cabut apa as-sama an amakiniha saking pira-pira panggonane sama. Kama yunza'ul jildu an nisyati kaya oleh den cabut al jildu apa kulit anisyati saking wedhus domba. Langit kemudian dirubuhkan, dijatuhkan. Wa idzal jahimu su'irat lan nalikane al jahimu utawi neraka jahim annaru tegese neraka su'irat iku den uripaken. Dan ketika nerakanya sudah dihidupkan, sudah di-on. Bitakhfifi kelawan dan waca takhfif su'irat wa tasdid lan waca tasdid su'irat. Ai ujjijat tegese den uripaken apa al-jahim. Neraka juga sudah dihidupkan. Wa idzal jannatu uzlifat lan nalikane al-jannatu utawi swarga uzlifat iku den cedhakaken, didekatkan. Qurribat tegese den cedhakaken apa al-jannah li ahliha maring ahli jannah lidkhuluha supaya yen to mlebu sapa ahliha ha ing al-jannah.
Surga juga dibuka bagi ahli surga, neraka juga sudah dihidupkan apinya. Itu tanda-tanda sudah selesai kiamat dan sudah ada proses hisab bagi semua umat manusia. Alimat nafsun ma qad ma'ahdarat. Alimat maka waruh. Nah, ini jawabannya. Jawaban dari idza mulai tadi itu. Alimat nafsun maka waruh, nafsun sapa awa-awaan ai kullu nafsin, sapa saben-saben awa-awaan waqta hadhil madhkurati ing dalam waktu ikilah kang den tutur, wa huwa yaumul qiyamah, wa huwa utawi waktu yaumul qiyamati iku dina kiamat. Weruh ma ahdarat, ma ing barang perkara ahdarat kang wis ngelakoni apa nafsun, sapa nafsun min khairin nyatan saking kebagusan, wa syarrin lan keoloan. Nah, ini jawabannya ya. Jadi semua itu ketika hari kiamat itu fenomenanya seperti ini, bintang-bintang berguguran, gunungnya habis, hancur. Jadi kayak Gunung Semeru yang tingginya 3.500 lebih, yang begitu besar, habis jadi debu. Gunung-gunung yang seperti di puncak Jayawijaya ada 5.000 kilo. Gunung Himalaya yang terbesar sekitar hampir 9.000 meter atau 9 kilo. Semuanya habis ditelan bumi. Begitu juga planet-planet jatuh semua, bertabrakan. Tidak ada harta yang berharga di situ kecuali diri kita sendiri. Maka disitulah kemudian setelah itu dibangkitkan manusia di padang mahsyar, maka alimat nafsun ma'ahdarat, maka kemudian semua manusia tanpa pengecualian akan melihat, memegang buku catatannya, dan kita bisa membuka apa saja yang kita perbuat, apa yang sudah dimaafkan, apa yang masih belum dimaafkan dosa-dosa kita. Ini intinya adalah, sekali lagi, inti dari surat ini adalah bahwa hari kiamat itu adalah nyata adanya, 100% benar. Itu yang penting. Yang kedua, bahwa semua perbuatan kita di bumi ini ketika kita hidup itu akan dibalas sesuai dengan amal perbuatannya. Perbuatan baik akan dibalas surga, dan perbuatan jahat akan dibalas neraka. Termasuk mulai dari perbuatan yang kecil-kecil, dari perbuatan menyakiti sesamanya, suka membuli, termasuk juga hak-haknya, suka utang nggak bayar, suka pinjam, ngambil di tokonya orang, kemudian nggak bayar. Itu semua nanti ada hisapnya. Hati-hati kalau kalian umpamanya punya utang entah berapa tahun yang lalu, usahakan membayar. Cari orangnya. Kalau tidak ada orangnya bagaimana? Kalau tidak ada orangnya, cari ahli warisnya. Kalau dia umpamanya mati, kasihkan kepada anaknya atau kepada istrinya, ahli waris. Kalau nggak ketahuan sama sekali informasinya di mana orang itu berada, maka kalian harus keluarkan uang, sedekahkan kepada fakir miskin. Umpamanya dulu punya utang, pernah mencuri di tokonya siapa nggak tahu, tokonya sekarang sudah tutup, orangnya sudah nggak ada, senilai 1 juta kalau di total, maka kita keluarkan uang 1 juta dari uang kita, kasihkan ke fakir miskin. Supaya apa? Supaya tidak ada campuran haram pada harta kita. Berarti harta kita itu bersih. Begitu juga kalau umpamanya dulu waktu di pondok pernah ngambil gorengan 2, nggak bayar karena nggak punya uang, terus lupa, nggak ngelunasi, keluarkan uang senilai itu. Kalau tokonya masih ada, ya kasihkan ke tokonya. Nah, itu. Jangan sampai ada hak orang lain dalam diri kita, baik menyangkut harta maupun menyangkut fisik. Dulu pernah memukul temannya, minta maaf ke temannya. Dulu pernah membuli temannya, minta maaf ke temannya. Kalau sudah membuli. Supaya apa? Supaya suhuf tadi, buku catatan kita, itu bersih dari warna merah. Kalau sekarang, kalau rapot itu kan warna merah, kalau jelek. Nah, supaya bersih dari warna-warna merah itu caranya dengan dengan cara membayar lunas hak-hak orang lain.
baik berkaitan dengan harta maupun dengan fisik, kesalahan fisik. Fala uqsimu bil khunnasi wallahu a'lam. Isamawatin uladari wa alimna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa tammim lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir surat At-Takwir. Ayat 15. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fala uqsimu bil khunnasih. Fala uqsimu maka sumpah ingsun. La utawi la zaidatun iku tambahan. Jadi tidak ada maknanya lanya. Fala uqsimu maka sumpah ingsun bil khunnasih kelawan pira-pira hewan. Al jawaril kunnasih. Al jawarih tur kelawan bintang kang beredar, al kunnasih kang terbenam. Hiyah utawi al jawar an-nujumul khamsatuh iku piro-piro bintang atau planet al khamsatu kang 5. Zahlun nyatane zahl. Zahl itu Uranus. Wal mustarilan Jupiter. Wal murihu lan Mars, planet Mars. Wa zahratuh lan Venus. Wa apariduh lan Pluto. Tahnusuh utawi lawat tahnusuh bidhammin nuni iku kelawan bemanin nun. Ai tarji'u fi majraha. Tarji'u tegese bali apa al-jawar atau an-nujum fi majraha ing dalem nggon garis edare nujum. Wara'aha ing dalem burine nujum. Ini dijelaskan di sini bahwa seluruh bintang-bintang yang disebut di sini yang 5 dan termasuk juga bintang-bintang yang lain. Ada miliaran bintang-bintang di langit itu yang diketahui oleh ahli antariksa. Itu ada miliaran bintang, ratusan miliar. Ada yang mulai dari yang sangat kecil sampai yang sangat besar. Bumi ini termasuk yang sangat kecil. Nah, itu semua beredar, bergerak di garis edarnya masing-masing, sehingga tidak tabrakan. Walaupun banyak, itu tidak tabrakan. Dan tanpa perlu adanya monitoring dari tempat tertentu. Ini berbeda dengan pesawat. Di pesawat terbang ini itu ada monitornya dari bawah, dari tanah itu dimonitor. Jadi kalau satu pesawat terbang melewati di atas tanah, di atas bumi, di Malang, itu nanti laporan dulu ke bagian otoritas penerbangan yang ada di Malang, bahwa kami akan terbang melewati Malang, kami mau lewat di mana,
itu nanti kemudian dikomando oleh bagian bawah di Abdurrahman Saleh itu, Anda boleh lewat, tapi lewatnya di bagian sini, koordinasi bumi di sini. Ketika dia mendekati Surabaya, laporan lagi ke Bandara Juanda, laporan dari atas, kami akan terbang di atas Surabaya, bagaimana ini, dikasih tahu, terbangnya di bagian sini. Kenapa begitu? Supaya tidak tabrakan dengan pesawat yang lain. Nah, ini bintang-bintang ini dengan kekuasaan Allah, mereka sudah terbang sendiri tanpa tabrakan dengan antara satu dengan yang lain. Itu kekuasaan Allah yang nyata. Kenapa Allah menceritakan ini? Ya supaya kita bersyukur, supaya kita semakin mengagumi kebesaran dan keperkasaan Allah dan kemampuan Allah. Dengan demikian maka kita semakin beriman kepada Allah dan taat kepada perintah dan menjauhi larangannya. Dan selain itu supaya kita semakin yakin kepada apa yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Apa saja perkataan Allah dalam Al-Quran? Yang dalam konteks surat At-Takwir adalah bahwa hari kiamat itu akan tiba, pasti akan tiba. Dan bahwa setelah hari kiamat, orang-orang semua yang mati, yang dikubur maupun yang dibakar jadi debu, itu semua nanti akan dikembalikan pada wujudnya yang semula. Kemudian setelah itu akan dihisap, akan dimintai pertanggungjawabannya, dan akan ditunjukkan buku laporan, buku raport kita masing-masing, baik buruknya. Nah, itu tujuannya. Makanya tidak heran kalau ada sebagian orang barat itu, ada kisahnya salah satu peneliti di NASA. NASA itu antariksawan, ahli antariksa di Amerika. Itu ada yang masuk Islam karena gara-gara meneliti tentang planet-planet itu dengan alat yang namanya Hubble. Itu sangat terkesan dengan itu sehingga dia masuk Islam. Bainama nara an-najmah fi akhiril burji yang dalam nalikane nara ningali kita an-najmah ing bintang fi akhiril burji ing dalam akhire garis edar. Idzkarlah nalikane bali apa najm raji'an hale bali ila awalihi maring awalin. Nah, karena berputar di garis edarnya, maka bintang-bintang itu selalu nanti berputar kembali lagi ke awalnya. Setelah itu berputar lagi. Sama dengan bumi, matahari, bulan ini berputar kembali, nanti kembalinya ke awalnya lagi, ke tempat asal. Wa taknisu lan utawi lafaz taknisu iku bikasrinuni kelawan kasrainun taknisu karena saya taknisu ai tadkhulu fi kinasiha, tegese mlebu apa an-nujum atau al-jawar fi kinasiha ing dalam kandange al-jawar, kembali lagi ke tempat asalnya. Ai taghibu, tegese terbenam apa al-jawar fi al-mawadhi'i ing dalam pira-pira panggonan allati taghibu fiha, kang terbenam hilang apa al-jawar fiha ing dalam al-mawadhi'. Ya sama dengan matahari muncul di pagi hari jam 6 keliling, kemudian sampai jam 6 sore tenggelam lagi. Itu tandanya dia kembali ke tempat asalnya. Seperti kambing, kuda yang dipelihara, sapi yang dipelihara nyari rumput di padang rumput, kemudian nanti kembali lagi digiring ke tempat asalnya. Seperti itu. Itu perumpamaan Allah supaya kita mudah memahaminya. Wal-laili idza as'asah lan demi bengi idza as'asah nalikane ilang apa lail ai akbalah tegese teka apa lail bidulamihi kelawan petengi lail au adbarah utawa
hilang apa lail. Malam yang datang dan pergi silih berganti. Wa subhi lan demi waktu subuh. Idza tanafasah nalikane teko menyingsing, fajar yang menyingsing. Nalikane teko apa subuh imtadah tegese dawa apa subuh hatta yasira sampai dadi apa subuh naharan awan bayinan tur jelas. Semua kehidupan di bumi, di alam semesta. Kalau ingat ya, alam dengan bumi itu beda. Kalau bumi itu ya bumi ini, itu aja. Tapi kalau alam semesta, itu artinya seluruh makhluk selain Allah itu alam semesta. Bulan, matahari, seluruh planet, bintang-bintang, gugusan bintang-bintang, itu semua alam semesta. Nah, semua alam semesta ini, itu semua bergerak pada garis edarnya masing-masing tanpa ada perpindahan, sehingga mereka tidak terjadi tabrakan. Nah, nanti pada hari kiamat itu semua itu akan bertabrakan antara satu dengan yang lain, akan mengalami penghancuran diri sendiri atau self destruction, menghancurkan dirinya sendiri, nabrak satu sama lain itu pada hari kiamat nanti. Termasuk yang pada ayat sebelumnya dikatakan bahwa bahkan gunung itu sendiri akan hancur berkeping-keping menjadi debu. Gunung-gunung yang besar-besar, Himalaya yang hampir 9 km, Gunung Semeru hampir 4 km, Gunung Merapi, Gunung Papua itu Jayawijaya sekitar hampir 6 km. Semua itu nanti akan hancur, entah bagaimana caranya. Tapi ketika kita melihat fenomena gempa bumi yang di mana Donggala, Sulawesi, yang ada semacam apa istilahnya disebut dengan oleh ahlinya disebut likuifaksi, di mana tanah itu kemudian merekah dan penduduknya dan rumah-rumah masuk ke dalamnya. Maka sebenarnya tidak sulit untuk menghancurkan gunung yang begitu besar bagi Allah apabila Allah berkehendak. Innahu ail Qur'anah, innahu satuhune Quran la qaulu rasulin karimin yakti iku dawuhe Allah melalui ucapane utusan Allah karimin kang mulya. Jadi la qaulu rasulin karimin yakti iku dawuhe Allah melalui ucapan utusan karimin kang mulya. Alallahi ta'ala kang den mulyakaken Allah, kang den mulyakaken kelawan Allah ta'ala maha luhur Allah. Siapa Quran itu datang kepada Nabi Muhammad melalui utusannya Allah. Siapa utusan Allah? Wa huwa utawi rasul Jibriluh iku malaikat Jibril. Jadi Nabi Muhammad menerima Al-Quran itu enggak langsung dari Allah, tapi melalui malaikatnya, yaitu malaikat Jibril. Seperti diketahui bahwa makhluk gaib itu ada dua macam, yaitu malaikat dan jin. Kalau malaikat, kita kedatangan malaikat, maka berarti apa yang dibisikkan oleh malaikat itu pasti benarnya. Karena malaikat itu makhluk Allah yang selalu taat kepada Allah. Dia tidak akan melakukan bisikan kepada manusia sesuatu yang tidak benar. Sementara kalau bisikan itu berasal dari jin, maka itu ada dua kemungkinan, mungkin benar, mungkin tidak. Namun untuk masalah gaib, info-info yang berkaitan dengan gaib itu kebanyakan tidak benar. Karena itu kalau kita dapat bisikan melalui mimpi atau apa, nah itu kebanyakan dari jin. Jangan kalian terlalu serius menanggapi itu. Itu ada santri siapa yang masih kecil itu sering datang ke makam sendirian,
mungkin sering didatangi sama jin, suka mimpi yang aneh-aneh. Ya, karena memang Al-Khalat ini kan santrinya Kiai Suhud dulu itu ada yang manusia biasa, ada yang jin. Yang jin itu banyak, jauh lebih banyak dari yang manusia. Nah, kalau umpamanya digoda oleh kelompok jin ini ya nggak usah percaya. Kalau ada kita mimpi, kemudian di mimpinya itu dibisiki sesuatu yang nggak usah dianggap. Nah, lebih baik kalau begitu maka kita perbanyak, dijauhi aja situasi seperti itu, perbanyak baca-baca Al-Quran supaya tidak lagi diganggu oleh jin. Jadi, nah, sedangkan Rasulullah itu dapat bisikan itu sudah pasti benarnya karena berasal dari malaikat. Sebagaimana dijamin oleh Allah di sini, innahu laqaulu rasulin karimin, bahwasanya Al-Quran itu diturunkan oleh Allah melalui utusannya yang dikirimkan, yaitu malaikat Jibril, kemudian ditransfer, disampaikan kepada Rasulullah SAW. Wa huwa Jibrilu udhifa ilaihi, udhifa dan sandarakan ilaihi maring Rasul, linuzul udhifa dan sandarakan apa Quran ilaihi maring Rasul, linuzulihi krana turune Al-Quran bihi kelawan Rasul. Dzi kuwatin ai syadidil kuwatih kang sangat kuwatih, dikuatin kang sangat kuat. Jadi malaikat Jibril itu sangat kuat. Makanya di kalangan NU kalau tahlil itu malaikat Jibril termasuk dikirimi Fatihah. Wa ilal malaikatil muqarrabin, gitu. Ila masyayikhina wa muallimina wa asatidina wa ila malaikatil muqarrabin, termasuk dikirimi Fatihah juga. Supaya apa? Karena malaikat Jibril ini termasuk malaikat yang 4, Israfil, Israel, itu termasuk Mikail, termasuk malaikat-malaikat muqarrabin yang dekat dengan Allah. Dan di dalam Al-Quran surat Ad-Dukhan, malaikat itu juga dapat memberikan syafaat kepada manusia. Jadi semua makhluk Allah yang punya otoritas untuk memberi syafaat itu oleh kita setiap malam Jumat itu selalu dikirimi Fatihah. Tujuannya apa? Supaya bisa menolong kita nanti di hari kiamat. Jadi di dalam tafsir Tabari, kata-kata yauma la yughni maulan an maulan syai'an wa lahum yunzarun illa man rahimallah, itu dikatakan di situ, jadi maksud orang yang bisa memberi syafaat adalah malaikatnya. Kemudian ada juga di bagian ayat yang lain, di bagian tafsir yang lain seperti Al-Baghawi, kemudian Ibnu Katsir, yang bisa memberi syafaat itu adalah orang-orang mukmin yang soleh. Nah, karena itu di kalangan NU itu ada tradisi kita itu kalau sama kiai, walaupun kiainya kita nggak kenal, kita selalu cium tangannya, mengharap berkahnya. Apa maksudnya mengharap berkah itu? Ya nanti siapa tahu ketika kita dihisab di akhirat, ternyata kita itu masih ada dosa-dosa sehingga menghalangi kita untuk masuk surga, kita bisa minta tolong kepada ulama-ulama yang kita cium tangannya itu. Nah, itu maksudnya tabarrukan. Juga kepada kita selalu kirim Fatihah setiap malam Jumat kepada para ulama, khususnya kepada guru-guru kita. Kalau di sini yang sudah meninggal, kita kirim Fatihah kepada Kiai Suhud, Kiai Sinal Ali, yang putri menyanyi Mas Wahah Muzaki. Itu tujuannya apa? Ya nanti kalau kita sudah di hari kiamat, perhitungan amal kita kurang, lebih baik masih terhalang untuk masuk surga, nah, kita bisa minta tolong kepada orang-orang yang kita kirimi Fatihah itu. Nah, itu tujuannya. Karena sudah eksplisit, sudah tegas dalam Al-Quran bahwa orang Muslim dan para malaikat itu bisa memberi syafaat kepada kita di hari kiamat. Makanya kita selalu dekat-dekat dengan mereka, selalu nyambung. Nah, kalian juga kalau pulang itu minimal kepada kiai yang di kampung itu kalian minimal 1 kali datang. 1
salaman, cium tangannya, minta nasihatnya. Itu supaya apa? Supaya ada komunikasi itu. Nanti kalau mau yang ketemu di akhirat, para kiai, para ulama itu, walaupun yang di kampung itu masuk surga duluan, kalian tidak, bisa dimintai tolong. Tolong Pak, saya ini masih terhambat, ini ada satu dosa saya masih belum diampuni. Nah, bisa gitu. Itu tradisi yang baik di kalangan NU, harus diteruskan. Walaupun kalian nanti sampai sudah jadi profesor, tetap harus cium tangan ketika ketemu para kiai. Jangan sombong, mentang-mentang, wah kiai itu masih sekolahnya rendah, saya sudah doktor. Jangan, tetap harus rendah hati kepada para ulama, cium tangannya. Bahkan kita harus mencontoh kepada guru-guru kita, para ulama yang ada di NU, mulai dari almarhum Kiai Suhud, bertemu dengan Said Muhammad Alawi Al-Maliki, selalu cium tangannya. Padahal Kiai Suhud itu bergurunya bukan kepada Said Muhammad, tapi kepada Said Alawi, kepada abahnya. Tapi kepada putranya itu juga beliau menganggap sebagai guru juga, walaupun belum pernah berguru. Termasuk juga Kiai Maimun Zubair. Kiai Maimun Zubair juga sarang, itu gurunya itu sebenarnya Said Alawi Al-Maliki. Nah, tapi kalau sekarang yang ada di Mekah itu cucunya Said Alawi, yaitu Said Ahmad bin Muhammad bin Alawi. Itu kalau datang ke sarang di situ, sekarang beliau masih ada, umurnya 93, itu mencium tangan kepada cucunya gurunya itu. Bahkan kadang-kadang Kiai Maimun mempersilahkan Sayyid Ahmad yang masih muda itu, umur sekitar 40-an, itu duduk di atas, Kiai Maimun duduk di bawah. Itu sopan santun di kalangan NU, ulama NU ini perlu terus dijaga. Kalian walaupun nanti sudah sangat pinter, sekolahnya tinggi, lulusan S3 dari Al-Azhar atau dari Amerika, dari Inggris umpamanya, tetap harus bergaya seperti itu. Itu tanda berarti kalian ilmunya bermanfaat. Jadi ilmu bermanfaat itu gimana? Ilmu manfaat itu bukan berarti semua ilmu diamalkan gitu, enggak. Kalau biologi, belajar biologi, ilmunya bermanfaat harus mengamalkan biologinya, ya enggak. Gimana bisa? Jadi ilmu manfaat itu artinya semakin tinggi ilmu kita, itu berpengaruh kepada akhlak kita. Itu namanya ilmu manfaat. Ya tentu saja sebagian ada yang wajib diamalkan, ya diamalkan. Tapi yang penting, yang pokok, ilmu manfaat itu artinya ilmu yang semakin tinggi ilmu yang kita miliki, itu akan semakin mempengaruhi kepada kebaikan akhlak dan perilaku kita sehari-hari. Itu ilmu manfaat namanya. Jadi bisa jadi orang itu tinggi ilmunya di bidang matematika, S3 di bidang matematika, S3 di bidang komputer, ahli di dalam masalah intelijen artifisial umpamanya ya. Sekarang itu yang lagi ngetren ilmu baru dari bidang IT itu namanya AI, Artificial Intelligence. Yang kemudian kalau nyari di Google itu ya, cari sesuatu itu langsung di Google bisa menunjukkan apa saja yang kalian cari. Lah itu namanya pakai teknologi yang namanya artificial intelligence. Itu membuat kita jadi gampang mencari sesuatu itu. Nah itu semua walaupun kalian sudah pintar di bidang itu, S3 di bidang itu, atau S3 di bidang kedokteran dan lain sebagainya. Nah, itu tanda manfaatnya ilmu tersebut apabila kalian ketika menjadi ahli yang super dalam bidang keahliannya, itu justru bisa merubah karakter kita untuk semakin sopan, semakin tawaduk kepada semua orang. Itu tanda ilmu yang manfaat. Jadi bukan ilmu manfaat itu harus diamalkan, enggak. Harus diamalkan semua, ya enggak mungkin. Ilmu di bidang biologi itu kan urusan meneliti
mikrobiologi, ya, bakteri apa dan sebagainya. Gimana kalau ilmunya manfaat? Apa kita harus selalu bergerak di bidang bakteri terus? Ya enggak. Ya itu tetap dikerjakan, tapi maksudnya yang dimaksud dengan ilmu bermanfaat di situ adalah ketika ilmu itu bisa merubah karakter dan akhlak kita menjadi lebih baik. Itu disebut dengan ilmu manfaat. Terutama yang berkaitan dengan ilmu-ilmu umum. Begitu juga dengan ilmu agama. Orang ulama besar itu kan berarti tahu ilmu agama banyak sekali. Ya nggak mungkin semuanya diamalkan. Paling yang diamalkan yang wajib-wajib aja dan yang sunnah. Itu yang diamalkan sebisa mungkin. Mengamalkan sehari-hari. Jadi bagaimana yang berarti kalau begitu, kalau tidak diamalkan semua berarti tidak manfaat. Nah, bukan begitu. Jadi sekali lagi yang disebut dengan ilmu manfaat adalah ketika ilmu tersebut bisa merubah watak dan karakter kita bisa menjadi lebih baik. Apa ada orang yang banyak ilmunya tapi karakternya tetap banyak? Banyak orang yang mengaku dirinya ustadz tapi masih suka mencaci maki, masih pakai kata-kata makian. Itu berarti ilmunya nggak manfaat karena tidak bisa merubah akhlaknya menjadi lebih baik. Dulu kalian santri akhirat awal-awalnya ada yang sebagian masih suka membuli temannya. Sekarang sudah naik kelas dari kelas 1 ke kelas 2. Dia bisa berubah. Yang asalnya membuli sekarang sudah baik, malah suka membantu temannya. Nah, itu namanya ilmu manfaat. Seperti itu. Zikuwatin, kembali lagi, jadi Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah melalui utusan Allah, yaitu malaikat Jibril. Inda dzil arsyil azim, inda dzil arsy makinin, inda dzil arsy makinin ing dalam sandingi kang anduweni aras, ai Allah taala tegese Allah maha luhur Allah, makinin tur ai wi makanatin tegese kang anduweni panggonan kang dukur, kang luhur. Makinin artinya di makanatin, kang anduweni panggonan atau kedudukan kang luhur. Lafat makinin muta'alliqun bihi iku bergumantungan bihi kelawan apa ini dikuatin. Ainda muta'in sammah aminin, ainda muta'in dalam sandingi zat kang den taati, samah yang dalam mengkono-mengkono panggonan. Samah dengan fathah itu berbeda dengan summah dengan dhammah, ya. Kalau summah itu maknanya itu kata sambung, yaitu maknanya kemudian. Tapi kalau samah itu sama dengan hunakah, yaitu di sana. Kalau samah itu di sana. Kalau summah itu kemudian. Samah yang dalam mengkono-mengkono panggonan ai tuti'uhu al malaikatu ta'athu ing zil arsy al malaikatu sapa pira-pira malaikat fis samawati ing dalam pira-pira langit aminin tur kang den percaya alal wahyi ing atase turune wahyu. Wa ma sahibukum bimajnunin wa malan ora ana sahibukum utawi koncone sira kabeh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, nyatane Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bimajnunin iku gendeng. Nabi Muhammad itu tidak gila. Ma sahibukum bimajnun. Lafat wa ma sahibukum atfun ala innahu ikutin atafakan ala innahu ing atase lafat innahu ila akhiril muqsami alaihi maring tumeka maring akhire perkara kang den dadiaken sumpah. Tadi kan ada demi-demi itu. Bil khunnasil jawaril kunnasi dan seterusnya. Itu ataf kepada itu. Kama za'amtum kaya oleh nyono sira kabeh walaqad ra'ahu bil ufuqil mubini walaqad ra'ahu lan teman-teman ningali ay ra'a tegese ningali Muhammadun sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Jibrilah ing malaikat Jibril. Jadi hu itu Jibril.
ala suratihi ing atase bentuke Jibril alati khuliqa alaiha kang den dadiaken sapa Jibril alaiha ing atase surah. Pada waktu itu ketika turun ayat ini Rasulullah melihat bentuk malaikat Jibril itu seperti sebagaimana bentuk aslinya. Jadi malaikat Jibril sebagai makhluk gaib sama dengan jin itu bisa berubah-ubah bentuk. Dalam sebuah hadis yang dikenal dengan hadis Jibril, malaikat Jibril itu berubah bentuk seperti manusia biasa yang seakan-akan baru datang dari perjalanan jauh, kemudian bertanya kepada Rasulullah ketika Rasulullah sedang berbincang dengan para sahabat. Tiba-tiba malaikat Jibril datang menghadap Rasulullah lalu berdekatan, yang mana dengkulnya itu menyentuh dengkul Rasulullah, kemudian bertanya, akhbirni ya Muhammad, akhbirni anil Islam, akhbirni anil iman, akhbirni anil ihsan. Itu ketika itu Rasulullah malaikat Jibril berubah bentuk menjadi seperti manusia. Pada kesempatan yang lain berubah bentuk jadi macam-macam. Nah begitu juga dengan jin. Jin sebagai makhluk halus itu bisa berbentuk macam-macam. Bisa datang kepada kita berbentuk kiai kita. Nah, jadi umumnya kalau kalian satu hari di rumah ketemu dengan Kiai Suhud, ngakunya Kiai Suhud, belum tentu itu mimpi atau setengah sadar ada Kiai Suhud datang. Belum tentu itu Kiai Suhud. Mungkin itu ada yang jin yang berubah bentuk menjadi Kiai Suhud. Jadi jangan langsung dipercaya. Nanti disuruh ketemu Kiai Suhud, kemudian sama Kiai Suhud disuruh, kamu nanti kalau ada naik mobil, kalau ada sungai, langsung loncatkan mobilnya ke sungai, langsung karena taat kepada guru langsung loncat ke situ. Jangan. Ataupun disuruh kebaikan. Suruh kebaikan pun sebaiknya jangan terlalu diperhatikan. Tetaplah kita berpegang kepada yang zahir saja, yaitu kepada Al-Quran, hadis, dan kepada kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama. Itu nggak usah terlalu dihiraukan bisikan-bisikan dari alam gaib itu, karena tidak ada perintah dalam Al-Quran agar kita mempercayai bisikan-bisikan gaib. Yang ada nanti bisa gila kalau sampai bisikan gaib itu dilaksanakan. Biasanya bisikan gaib itu timbul kalau kita mengamalkan sesuatu tanpa ada ijazahnya. Hati-hati kalian. Kalau mengamalkan sesuatu yang bersifat kesaktian, bisa ini baca di suatu kitab, ini kalian kalau mengamalkan ini bisa kaya, atau mengamalkan doa-doa ini nanti bisa sakti, bisa kebal dengan puasa 3 hari 40 hari, mengamalkan ini bisa kebal umpamanya ya. Nah orang-orang yang mengamalkan begitu itu biasanya akan kedatangan jin. Nah, itu hati-hati. Jadi jangan sampai mengamalkan itu kecuali tanpa ada ijazah dari seorang guru. Soalnya kalau tidak pakai ijazah itu umumnya akan berakhir dengan tidak normal orang tersebut. Itu ada contohnya orang Karangsuko sini. RT berapa itu? 8 ya, yang ke barat sini. Itu dulu dari orang santri kampung, kemudian setelah dewasa itu mondok di tempat lain. Kemudian nampaknya mengamalkan sesuatu tanpa ada ijazah, sehingga dia menjadi gila kemasukan jin, dan setelah itu mungkin karena nggak diobati dengan benar, akhirnya gilanya permanen. Gila betul, sampai gila jalan-jalan nggak pakai baju kemana-mana itu sampai ke situ. Hati-hati. Ini lebih baik kita tidak usah mengamalkan sesuatu yang menawarkan kesaktian ataupun kekayaan dan lain-lain. Cukup berdasarkan doa-doa yang ada di hadis. Ya kecuali kalau itu dapat ijazah dari seorang guru, nggak apa-apa kalau ada ijazahnya. Seperti contohnya ijazah Dalail Khairat ke Kiai Hamid, atau ijazah Sungai Raja ke Kiai Ja'far, nggak apa-apa kalau seperti ada ijazahnya. Tapi jangan mengamalkan sendiri kemudian
diamalkan nanti akan kedatangan itu makhluk-makhluk jin yang istilahnya nggak berpendidikan, ya, nggak ada yang megang jinnya itu akhirnya kalian nggak bisa mengatasinya. Jadi Rasulullah itu bukanlah orang yang gila seperti yang kalian kira. Orang kafir itu mengira Muhammad itu gila itu. Masa dapat bisikan dari makhluk gaib? Kita kan enggak. Kira gila. Padahal beliau mendapat bisikan dari malaikat langsung. Walaqad ra'ahu, dan Muhammad melihat kepada Jibril dalam bentuknya yang asli, bil ufuqil mubinih, ing dalam ufuk al mubinih kang jelas, al bayyinih kang jelas. Wa huwa utawi al ufuq al mubin al a'la binahiyati syar'i, iku ono keng iku bagian dhuwur binahiyati syar'i ing dalam arai wetan. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhaninin, wa ma huwa lan ora ono huwa utawi Muhammad ay Muhammadun sallallahu alaihi wasallam 'alal ghaibi iku ing atasi perkara ghaib ay ma ghabah minal wahyi wa qabris sama'i, tegese barang ghabah kang ora ono apa ma ghaib apa ma minal wahyi nyatan saking wahyu wa qabris sama'i lan berita langit. Bidhaninin sebentar, alal ghaibi bukan khabar ya, bidhaninin ya khabar. Wa ma huwa lan ora ono huwa utawi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alal ghaibi ing atasi perkara ghaib, bidhaninin iku wong kang den tuduh, ai bimuttahamin tegese wong kang den tuduh. Jadi Rasulullah bukan orang yang suka mencuri berita gaib seperti jin. Jin itu dulu jin-jin yang dekat dengan para dukun itu biasanya mereka mencuri berita dan kemudian dikabarkan kepada dukunnya. Nah, Rasulullah bukan itu, bukan orang yang menerima berita dari dukun, tapi dari malaikat. Nah, karena itu sampai sekarang itu orang ini ada yang bisa berkomunikasi dengan malaikat, ada yang bisa berkomunikasi dengan dukun. Dengan jin. Yang bisa berkomunikasi dengan malaikat namanya wali, yang bisa berkomunikasi dengan jin namanya dukun. Apa bedanya keduanya ini? Sulit membedakan kalau orang awam. Sulit. Tapi yang jelas orang wali yang bisa berkomunikasi dengan malaikat itu pasti orangnya soleh, rajin sholat, gak pernah meninggalkan sholat, rajin ibadah, pokoknya tidak melanggar syariat Allah, itu pasti kalau orang yang bisa berkomunikasi dengan malaikat. Sedangkan kalau orang yang bisa berkomunikasi dengan jin itu belum tentu. Ada juga orang yang ahli jin yang sholatnya rajin, ada juga yang ahli jin yang tidak sholat. Nah, jadi sulit membedakan. Karena itu kalau ada orang yang menampakkan kesaktian, nggak usah keburu menyebutnya sebagai wali. Bisa jadi dia dapat kesaktian itu dari bantuan jin. Nah, gitu. Apakah dapat bantuan dari jin itu buruk, dosa, atau musyrik? Karena Wahabi, kata orang-orang Salafi, musyrik. Enggak, belum tentu. Bahkan Ibnu Taimiyah sendiri sebagai guru besar dari kalangan Salafi menyatakan bahwa tidak hukum berteman dengan jin, termasuk hukum meminta bantuan kepada jin, itu tergantung dari bentuk bantuannya. Kalau minta bantuan untuk perkara yang dibolehkan, tidak masalah. Sama dengan kita meminta bantuan kepada dokter. Dokter, tolong saya disembuhkan. Itu kan minta bantuan. Boleh apa enggak? Boleh. Nah, kalau kita minta bantuan kepada dokter yang ngejin, dokter jin, tolong saya disembuhkan. Boleh apa enggak? Ya, boleh. Yang tidak boleh minta bantuan kepada jin itu kalau kita minta bantuan untuk mencelakakan orang lain. Jin, tolong tetangga saya yang sukses itu dibikin sakit terus-terusan. Nah, ini kan ciri khas tetangga yang iri dengki kan gitu. Tolong tetangga saya yang sudah punya macam-macam itu, TV-nya baru, kulkasnya baru, mobilnya baru, tolong dibikin sakit. Dia yang sakit itu bukan hanya saya,
Yang tetangganya sakit karena sakit iri. Nah, itu nggak boleh. Sama juga meminta tolong kepada manusia supaya mencelakakan orang lain juga nggak boleh. Gitu. Jadi orang yang memiliki jin untuk digunakan menyembuhkan orang lain itu nggak apa-apa. Nggak musyrik seperti kata orang Salafi itu enggak. Selagi membantu orang lain tuh bagus. Contohnya di Kepanjen itu ada pondok yang namanya Pondok Syarif Hidayatullah. Tempatnya itu di jalan apa itu? Di Hotel Santana itu. Ke barat itu. Itu ada pondok namanya Syarif Hidayatullah. Itu namanya Ustadz Arifin atau Kiai Arifin atau Gus Arifin. Nah, beliau ini pintar mengobati, banyak orang yang jodoh berobat ke situ. Kalian kalau punya penyakit sakit di mana-mana nggak jodoh, datang ke situ coba. Nah, itu bisa ngobati dan dengan cara mediasi kelinci. Kita harus beli kelinci dulu. Kelinci itu nanti disembelih, kemudian dikuliti semua, dibersihkan isinya, kotorannya. Itu nanti beliau bisa melihat, oh kamu sakit ini, sakit liver, ini lihat ini di hatinya ada apa gini-gini. Sakit mata, ini ada matanya ini gerak-gerak. Nah, bisa dilihat dari kelinci tadi. Selain untuk bisa melihat penyakit, kelincinya itu tadi juga termasuk mediasi untuk menyembuhkan penyakitnya. Ada beberapa orang yang jodoh, termasuk ini istrinya Pak Yasin ini sakit mata apa sakit apa, yang nggak sembuh, sakit gigi apa nggak sembuh, bisa sembuh. Nah itu contohnya ya. Nah beliau sholat tiap hari, beliau jadi kiai, tetap itu nggak apa-apa. Selagi untuk kebaikan, minta bantuan kepada jin itu sama dengan minta bantuan kepada sama manusia, nggak apa-apa. Tapi kalau menurut ulama Wahabi, nggak boleh, musyrik, syirik. Salah, nggak benar itu. Karena kata guru besar ulama Salafi sendiri, yaitu Ibnu Taimiyah, itu dibolehkan meminta bantuan kepada jin asalkan untuk kebaikan. Sama dengan kita minta bantuan tetangga, Pak, tetangga tolong nanti kerja bantu gotong royong untuk bongkar rumah, boleh apa enggak? Boleh. Nah, kemudian kalau kita nggak minta tolong kepada jin tolong bongkar rumah saya sendiri, jangan rumah tetangga, boleh. Gitu. Kita teruskan. Jadi jangan gampang mengharam-haramkan. Orang Salafi ini kan sedikit-dikit haram, sedikit-dikit bid'ah, sedikit syirik. Karena apa? Karena nggak tahu yang benar tentang hukum-hukumnya itu, kurang baca kitab. Wa fi qiraatin bid-dodih lan dalam suci qiraah bid-dodih kelawan dot bidoninin. Ai bibakhilin tegese kalawan wong kang medit fayak tanisuh syai'an minhu maka ngurangi apa donin syai'an ing suci-suci minhu saking wahyu. Jadi artinya Rasulullah mendapatkan wahyu dari Allah melalui malaikat Jibril dengan isi kandungan Al-Qur'an yang persis, tidak dikurangi juga tidak ditambahi. Wa ma huwa biqauli syaitanin rajimin wa ma huwa lan ora ana huwa utawi Al-Qur'an biqauli syaitanin iku ucapane syaitan mustariki sam'ih kang nyolong pendengaran, rajimin kang terkutuk, marjumin tekan den rajam. Al-Qur'an juga bukan ucapan syaitan. Fa aina tadhhabuna, maka endi tadhhabuna apa itu? Berangkat sira kabeh, bepergian sapa sira kabeh. Ai fa ayu tarikin, maka kelawan endi taslukunah melaku sira kabeh fi ingkarikum ing dalam ingkari sira kabeh Al-Qur'an ing Qur'an wa irabakum wa i'radikum anhu lan mingune sira kabeh anu saking Qur'an. In huwa illa dzikrul alamin, in huwa in ora ana huwa utawi Al-Qur'an illa dzikrul alamin, angin iku peringatan, idhatun peringatan lil alamin katwe pira-pira wong alam, katwe wong alam kabeh, al insi wal jinni nyatane manungsa wal jinni lan jin. Nah itu ya.
Al-Quran tujuan utamanya adalah sebagai peringatan kepada seluruh alam. Maksudnya seluruh alam ini apa? Manusia dan jin. Jadi yang mukallaf itu ya, orang mukallaf, orang yang wajib mengamalkan syariat Allah, itu bukan hanya manusia, tapi juga jin. Ingat ini. Jadi jin, karena itu maka jin ada dua bagian, ada jin kafir, ada juga jin muslim. Nah, termasuk santri-santri Al-Khairat yang jin itu termasuk jin-jin yang muslim. Nah, itu mereka ikut ngaji juga setiap hari itu. Nah, pernah ada santri putri yang kerasukan jin itu, kemudian didatangi ahli jin ke sini. Dia cerita karena kenapa kok mengganggu santri putri, karena tempatnya diganggu, dibangun untuk bangunan di sana. Terus cerita bahwa dia di sini ini mengaji sudah lama, mengaji kepada Kiai Suhud, ya berarti dengan semua sekarang dengan penerusnya itu sudah lama ikut pengajian di sini, mulai dari zaman Kiai Suhud dulu sejak 1963 sampai sekarang. Nah, karena jin itu ada yang muslim, ada yang kafir. Jadi muslim ya sama seperti kalian, ikut ngaji, sekolah, sholat juga di situ, beranak pinak di situ. Liman syaa minkum ayyastaqimah, liman katwe wong syaa kang kersa sapa man minkum saking sira kabeh. Lafat liman syaa minkum badalun iku dadi badal minal alamina saking lafat al alamina bi i'adatil jarih kelawan baleni kang ngejaraken, huruf kang ngejaraken. Liman iku katwe wong syaa minkum saking apa al ayyastaqimah utawi yen ta istiqomah sapa man. Kita istiqomah konsisten bittibail haqqi kelawan anut ing perkara hak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu wa ma tasyauna lan ora kersa sapa sira kabeh al istiqomata ing istiqomah alal haqqi ing atas hak illa ayyasha Allahu rabbul alamin, angin yen to kersa sapa Allah rabbul alamin kang anduweni alam kabeh. Ai al khalaiqah ing pira-pira makhluk istiqomatik matakum alaihi ing istiqomah sira kabeh alaihi ing atase apa ya sai sesuatu itu ya alaihi ing atase man. Jadi kita diwajibkan oleh Allah untuk istiqomah berbuat baik, dan namun demikian pada waktu yang sama kita tidak boleh sombong ketika kita sudah berbuat baik. Kenapa? Kita tetap harus meyakini bahwa kebaikan kita itu adalah karena kehendak Allah. Nah, itu. Suratul Infitar